Selanjutnya kita akan mengisi jurnal penyesuaiannya. Memori jurnalnya kita lihat soalnya ada di mana. Jurnal penyesuaiannya, adakah jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya adakah? Nah, ini ternyata soalnya ya. Soalnya ini. Dokumennya dokumen BM12.1. Berarti kita masukkan ke buku besar bukti jurnal umum. Buku besar bukti jurnal umum, masukin ke jurnal voucher. Kita lihat soal. Soal yang pertama adalah kita isi terlebih dahulu ini. Kita isi vouchernya dengan BM12.1. Lalu tanggalnya adalah 31/12/2022. Deskripsinya adalah penyesuaian. Langkah pertama kita lihat soal ini adalah persediaan air store supplies dinilai, ini kita asumsikan 1.625 ya, soalnya salah, kita edit 1.625. Ini akan ada erat kaitannya dengan neraca saldo klasik. Nah, kita lihat jurnal penyesuaiannya. Lalu di sini disebutkan 1.625, itu berarti yang persediaan air yang tersedia. Berarti yang sudah menjadi beban, maka di sini kita tulis dulu store depreciation expense, store supplies expense, pada store supplies. Nah, ini akunnya dulu kita tulis. Lalu cara menghitungnya adalah store supplies yang terdapat di dalam neraca saldo di sini di dalam laporan ya, kita lihat di sini di dalam laporan store supplies yang terdapat di dalam neraca saldo berapa dikurangi saldo persediaan akhir. Kita lihat store supplies-nya berapa. Store supplies-nya adalah 10.300.000. Berarti 10.300.000 dikurangi 1.625 adalah di sini nilainya sebesar 8.675.000. 8.675.000. Begitupun di kreditnya ini 8.600. Ini jurnal yang pertama.
Lalu jurnal yang kedua adalah beban sewa toko Desember. Nah, kalau ini tinggal memasukkan saja nilainya, yaitu rent expense sebesar 1 juta pada prepaid rent sebesar 1 juta. Lalu yang ketiga, insurance expense, beban asuran Desember berarti sudah jadi beban 1.250.000. Ini juga sama, tinggal memasukkan angka saja. Berarti insurance expense yang ini sebesar 1.250.000 pada prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, sekarang yang keempat, taksiran kerugian piutang dihitung 2,5%. Ini kita anggap 7% ya. Asumsinya adalah kita 7%. Ini saya asumsikan 7% bersama. Berarti caranya adalah kita masukkan dulu akunnya bad debt expense ya pada loan. Nah, ini penghitungannya adalah 7% kali akun receivable dikurang 7% dikali akun receivable di neraca saldo dikurangi dengan nilai allowance ya. Jadi totalnya kurang lebih 4.420.000. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 22 untuk transaksi jurnal penyesuaian nomor 5 dan 6. Dalam soal ini disebutkan bahwa penyusutan equipment bulan Desember adalah 700.000. Berarti kita tinggal masukkan ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Nah, di sininya tanggalnya tentu tanggal 31/12/2022. Ini penyesuaian. Karena di dalam soalnya disebutkan penyusutan equipment bulan Desember, artinya ini sudah jadi beban. Yang sudah jadi beban berarti kita masukkan ke dalam akun depreciation expense. Nah, berapa? Ya nilainya yang 700 itu. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah equipment accumulation depreciation 700.000. Nah, lalu yang dokumen 6 atau nomor 6, gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini menjadi beban, hutang beban. Nah, jurnalnya adalah wage and salaries expense 3.550.000 dan expense payable
hutang beban 3.550.000. Ini untuk dokumen nomor 22. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Kemudian ada dokumen terakhir, dokumen 23, yaitu jurnal penyesuaian dengan nomor transaksi 7 dan 8. Langkahnya adalah kembali ke bukti jurnal umum, kemudian BM-nya sudah terisi secara otomatis atau voucher nomornya, lalu ini tanggalnya kita rubah menjadi 2022. Ini kita tulis penyesuaian. Nah, ini di dalam soal disebutkan oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua faktur tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi ini hanya memindahkan nilai PPN income, nilai yang dari sini. Nah ya, nilai yang dari sini, kita lihat nilai dari sini, berapa PPN outcome-nya. PPN outcome itu ada pada posisi kredit, maka di jurnal penyesuaian dipindahkan ke posisi debit. Ya, di posisi debit. Berapa? Sebesar, jadi PPN outcome yang tadinya posisi kredit, sekarang kita masukkan ke posisi debit senilai 81.610.000 rupiah. Salah ya, 81. Nah, lalu PPN income yang tadinya di posisi kredit, debit, sekarang pindahkan ke posisi kredit. Nilainya sebesar berapa? Sebesar yang tercantum di dalam neraca saldo. Berapa? 48.760.000. Ini nilainya nih. 48 juta 760.000. Salah, 48.760. Tentu ada selisih. Selisihnya dimasukkan ke dalam PPN payable. Berapa? 32.850.000. Itu untuk yang transaksi PPN. Selanjutnya transaksi yang ke-8, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto atau PPh final. Nah, ini dapatnya adalah 0,5%. Nah, ini kita masukkan dulu akunnya. Akunnya adalah di posisi debit income tax expense. Lalu di posisi kredit itu adalah income tax payable. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 5% dikali
nilai penjualan bulan Desember. Mana nilai penjualan bulan Desember? Nilai penjualan bulan Desember adalah dikali nilai penjualan Desember dikurangi atau maaf 0,5% dikali sales bulan Desember, di mana sales bulan Desember itu didapatkan dari saldo akhir sales dikurangi saldo awal. Jadi kita bisa melihatnya di dalam buku besar ya. Nah, jadi kalau misalkan bisa dilihat barangkali di sini berapa sih sales bulan Desember itu? Sales bulan Desember itu apakah 1,279 kita hitung. Nah, ini didapat angka adalah 3.625.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Ya, selanjutnya karena kita diminta untuk menyimpan laporan-laporan keuangan, maka caranya adalah laporan, daftar laporan, kemudian laporan keuangan. Nah, pertama kita lihat laporan laba ruginya. Berapa laporan laba ruginya? Nah, di sini di parameternya hitung dari 01 bulan 12 01 2022 sampai 31 bulan 12 2022. Kita hitung ya. Kita buka berapa jumlahnya. Nah, ini ya. Ini jumlahnya laporan laba ruginya. Kemudian simpennya di sini, simpan. Kemudian Excel. Nah, kemudian oke. Kita simpan dinamain laporan laba rugi underscore SHW. Klik save. Lalu yang berikutnya adalah kita diminta untuk membuat laporan neraca. Nah, berarti kita laporan harus mendaftar laporan. Nah, neraca standar. Kita buka neraca standarnya. Kita buat neraca standarnya. Kita tulis 31 bulan 12 2022. Kita lihat neraca standarnya apakah sama. Nah, ini adalah laporan neraca standarnya. Kita simpan Excel, simpan. Lalu kita kasih nama laporan neraca SHW, save. Selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan arus kas. Nah, di sini ada beberapa banyak ya, ada laporan arus kas dengan metode langsung atau tidak langsung. Nah, kita pilih metode yang langsung aja lah ya, biar gampang. Tapi sama kok pada dasarnya, metode langsung, metode tidak langsung. Jadi laporan arus kas metode langsung misalkan kita isi di sini dari bulan 11 2022 sampai dengan bulan 12 2022. Ini klik OK. Ini
lalu simpan. Lapor, simpan di tulis laporan arus kas. Selanjutnya kita diminta untuk membackup